sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Caimin juga berterima kasih ke Gibran. Mahfud MD malah jadi MVP di debat Cawapres putaran kedua. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Ada momen menarik ketika usai debat Cawapres kemarin malam. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menyampaikan terima kasih kepada satu rivalnya, yaitu Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD usai debat Cawapres kedua. Caimin menyebut Mahfud menjadi lawan debat sekaligus teman berpikir, beradu argumen untuk mencari jalan yang terbaik selama debat berlangsung. Caimin berharap acara debat antara kandidat di Pilpres 2024 terus menjadi ajang adu gagasan demi bangsa. Caimin kemudian ditanya alasan dirinya hanya berterima kasih kepada Mahfud MD tanpa menyebut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Caimin memuji Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif yang menjaga kewibawaan debat sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi Caimin. Memang, dalam debat kemarin malam Mahfud MD tampil mengesankan. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK lebih unggul dari dua lawannya, Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar. Bahkan Mahfud MD dalam debat Cawapres itu bisa disebutkan sebagai MVP atau Most Valuable Player, istilah dalam olahraga untuk atlet berpenampilan terbaik dalam debat Cawapres tersebut. Komitmen Mahfud MD dalam memberantas korupsi, menerapkan ekonomi hijau, memberantas para perilaku perusak lingkungan tidak perlu diragukan sebab membangun sebuah negara faktor utamanya adalah pemerintahan yang bersih. Karena itu dengan negara yang bebas korupsi dan bebas dari para mafia, maka anak muda lebih lepas dalam bermimpi sebab negara memimpin terciptanya sebuah sistem yang adil dan hukum yang penindakannya tanpa pandang bulu. Memang dari segi kualitas dan pengalaman Mahfud MD adalah orang yang sangat tegas, bersih dan kompeten. Mahfud merupakan pejabat negara yang berani mendobrak memberantas aktor-aktor yang merusak lingkungan. Salah satunya ketika Mahfud MD mengungkapkan kasus mafia tanah Surya Darmadi. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir lagi kapabilitas pengetahuan Mahfud MD soal tema debat keempat untuk para cawapres kemarin malam. Karena persoalan lingkungan hingga energi ujungnya adalah tentang hukum. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Rai Rangkuti pun sampai memuji penampilan Mahfud MD. Awalnya, Rai memuji Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin saat debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Minggu 21 Januari 2024. Bagi Rai, sosok Ketua Umum PKB ini tampil jauh lebih siap dalam debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa tersebut. Rai memandang celetukan Caimin saat menjawab sindiran Gibran terkait urusan catatan saat debat juga sangat menggelitik. Caimin diketahui membalas sindiran Gibran dengan menyinggung soal catatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tapi menurut Rai, Mahfud MD lah yang layak dinobatkan sebagai pemenang dalam debat ini. Sebab Rai menilai pasangan Ganjar tersebut tampil lebih memukau melalui penguasaan materi, cara penyampaian data yang disajikan dan menopang visi dan rekam jejak keberhasilan. Memang Mahfud terlihat sangat menguasai materi. Kewibawaan Mahfud MD sangat terlihat sekali. Bahkan sesekali Mahfud seperti terlihat mau menerkam Gibran yang berusaha memojokkannya dengan data dan pernyataan yang salah.
Gibran memang terlihat tak berdaya meskipun mengeluarkan istilah-istilah yang tidak perlu agar terlihat cerdas, tapi ujung-ujungnya banyak dibicarakan dalam beberapa trending yang muncul. Beberapa kata kunci tersebut berupa ceringe, songong, Gibran, anak haram konstitusi, hingga tak punya etika. Ini menandakan bahwa Gibran memang tidak berkualitas sebagai seorang cawapres. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah.
Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah. Yang lucunya, dibuktikan oleh dirinya sendiri dalam berbagai momen. Ini kayak orang pakai topeng tapi lantas dibuka sendiri ya guys. Bagaimana menurut Anda?